Haleluya, shalom. Masih semangat? Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari sama-sama kami undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami nyanyi
Allah kita. Haleluya. Namamu yang besar, namamu yang mulia, namamu yang layak kami puji dan kami sembah sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri saudara? Haleluya. Masih pagi, masih semangat. Haleluya. Mari kita nyanyikan glory bagi Allah kita. Nyanyi glory. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi bersama-sama, angkat tanganmu. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Itulah yang Yesus katakan. Satu-satunya pintu jalan ke surga yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya beroleh selamat selain hanya nama Yesus saja. Oleh sebab itu kita mau tetap percaya kepada Dia dan tetap percaya karena hanya Dialah terletak kekuatan saudara dan saya, kekuatan di jiwaku, dan aku akan mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Di jiwaku ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Bersama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, mari saudara kita sama-sama sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan di jiwaku, tenang di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
keinginan hati kami dan kerinduan kami. Kami ingin mengiring-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Kami ingin selalu masuk di dalam rencana-Mu, Bapa. Karena hanya Engkau-lah harapan kami satu-satunya. Kami akan tetap teguh mengiring-Mu bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima sebagian daripada firman-Mu. Mari sucikan, kuduskan hati kami, hidup kami, dan layakkan kami menerima firman-Mu. Demikian juga Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan benih firman-Mu. Urapi Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bukan hamba-Mu lagi yang berkata-kata menurut kehendak-Nya, Tuhan, tetapi menurut kehendak-Mu, Tuhan, dan menjadikan kami semua diberkati pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Dan kami percaya Engkau tetap akan melawat kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih, Tuhan. Urapan-Mu ke atas hamba-Mu dan kami semua yang akan mendengar. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Salam saudara kasih Tuhan Yesus. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Tak kenal maka tak sayang, saudaraku. Saya dari Bandung. Nama saya Evangelis Yesaya Ginting. Saya kemarin hari Selasa, kami sebenarnya hari Jumat udah nyampe di Bandung, di Malang, saudaraku. Hari Jumat kami udah ada nyampe di Malang. Sabtu Minggu kami ada pelayanan di Malang. Senin kami berangkat dari Malang ke Banyuwangi. Senin itu kami pelayanan di Banyuwangi sampai hari ini, saudaraku. Setelah pelayanan hari Minggu ini, nanti jam 12 saya pulang dengan tim. Tim saya sekarang ini ada di Malang. Namanya Pak Petrus Tarigan. Mungkin saudara kenal, ada yang pernah pelayanan di tempat ini, saudaraku. Ini saya punya istri 1, anak 2. Saya tinggal di Bandung. Mana tahu ada saudara rekan sekerja Allah ada di tempat ini. Main ke Bandung bisa singgah, saudaraku. Itu perkenalan dalam kehidupan. Kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, di mana pujian penyembahan yang telah dinaikkan Bapa menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan Tuhan, di mana umat-umat datang ke tempat ini dalam segala beban, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan. Di saat pulang dari tempat ini ada sukacita, ada kemenangan, ada pembebasan, ada roh Tuhan bekerja bagi setiap kami umat Tuhan yang ada di tempat ini. Firman-Mu Bapa, kami bentangkan di tempat ini. Firman-Mu itu seperti pedang bermata 2 yang menyelidiki kehidupan kami, yang mengajar mendidik kami Bapa. Kami siapkan hati kami bersatu dengan firman-Mu. Setiap roh yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mengintimidasi di tempat ini, yang ingin menguasai tempat ini, yang tidak berkenan kepada Tuhan, setiap kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara, pemerintah di udara, roh-roh teritorial, roh pemecah, roh belah, roh perdukunan, mantra-mantra, santet, kami patahkan, hancurkan, bakar kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sertai Tuhan peribadahan kami Bapa. Sertai firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan, amin. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Kita buka firman Tuhan di dalam Markus 2. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kita belajar judul perikop di sini, orang lumpuh disembuhkan. Kita ambil perikop pada pagi hari ini, mujizat itu nyata. Karena kita rindu, saudaraku, mujizat itu tetap terjadi dimanapun ada pelayanan kita, kuasa Tuhan akan menyertai. Maka saya perkatakan mujizat itu nyata pada hari ini. Kita judul perikop pada pagi hari ini. Kita baca 1 sampai 5, 11 dan 12. Saya yang ganjil, saudara yang genap ya. 3, 2, 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara,
ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang ke-11, yang ke-11 dan 12, saudaraku, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan yang ke-12, saudaraku, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Kita melihat di sini, saudaraku, yang begini belum pernah kita lihat. Ini kita melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Orang lumpuh, saudaraku, digotong oleh 4 orang untuk dibawa. Karena tidak ada tempat untuk dia masuk, dia buka atap untuk memasukkan menurunkan dari atap ke bawah. Kita belajar pada pagi hari ini ada 4 poin yang kita pelajari. Bagaimana mujizat itu nyata. Yang pertama kita lihat di sini, saudaraku, saya bacakan di dalam Markus 2 ayat 2. "Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka." Yang pertama adalah firman. Semua hamba-hamba Tuhan masuk ke mimbar ini yang beritakan firman. Firman itu ya dan amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bisa kita selidiki, saudara. Kita belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Kita lihat firman itu adalah berkuasa, saudara. Ada mujizat demi mujizat yang dia di firman Tuhan itu ternyata. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh dibangkitkan, bahkan orang mati pun dibangkitkan sekali, saudaraku. Di sini kita melihat, di saat kita merenungkan firman Tuhan itu, ada terobosan dalam kehidupan kita. Di saat kita ada menghadapi tantangan, di saat ada menghadapi pergumulan, kita bersatu dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, di saat dia ada di muka bumi ini, selama dia 40 tahun melaksanakan perpuasaannya, iblis menggoda dia, saudaraku, mencobai dia. 3 kali dia mencobai dia. "Kalau memang engkau adalah anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti." Itu yang pertama dia perkatakan. Tapi Tuhan memperkatakan ada firman. Berarti dia berkuasa adalah firman. Maka siapapun hamba Tuhan yang datang ke mimbar ini, firman Tuhan yang dia memberitakannya. Maka di saat kita belajar firman Tuhan itu, ada kuasa dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan yang kedua, di saat dia membawa kepada hubungan bait Allah itu, jatuhkanlah dirimu, maka ada malaikat-malaikat akan menangkap engkau. Firman Tuhan Yesus mengatakan ada firman. Dan dia membawa ke satu hubungan ke bukit. Dan dia memperkatakan, "Kalau engkau anak Allah, sembahlah aku, maka semua harta dunia ini aku berikan kepadamu." Ada firman. Tuhan memperkatakan ada firman, ada firman, ada firman, saudaraku. Maka firman itulah yang mengubah dalam kehidupan kita. Saya teringat seperti itu, saudaraku. Saya sebelum mengenal Tuhan, saudaraku, kejahatan demi kejahatan yang saya perbuat, saudaraku. Bahkan saya ini sebelum mengenal Tuhan, 32 dukun yang saya cari. Bukan 1-2. Karena kehidupan yang saya jalani itu di terminal, saudaraku. Kekerasan. Tapi di saat saya belum mengenal firman Tuhan itu, kejahatan demi kejahatan, amarah, dengki, dendam, pertikaian, itu selalu ada dalam kehidupan saya. Tetapi di saat saya dibawa kepada firman Tuhan itu, Tuhan utus saya untuk memberitakan firman, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itulah Tuhan itu bisa mengubahkan kutuk menjadi berkat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di saat kita pegang firman Tuhan, andalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka firman-Nya itu yang mengubahkan kehidupan kita. Enset memori-memori kita akan diubahkan semuanya. Kekerasan apapun manusia itu, seandainya ditetesin dengan air itu, akan menjadi lembek, saudaraku. Di situ kita melihat kekuatan daripada firman Tuhan itu. Yang penting kita bersatu dengan firman Tuhan, andalkan Tuhan. Kadang-kadang kita melihat hamba Tuhannya, melihat siapa bicaranya.
Tapi semua hamba Tuhan itu bersatu dengan firman Tuhan. Kunci utamanya kekudusan, saudaraku. Sebab tanpa kekudusan kita tidak pernah akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Itulah yang firman Tuhan telah tuntun di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Supaya kita belajar dengan firman Tuhan itu. Setiap pagi bangun dari tidur kita belajar firman Tuhan satu ayat. Maka di saat saudaraku, Roh Tuhan itu akan mengingatkan kepada kita bahwa itu anakku jalannya. Itu adalah pergumulan yang kamu hadapi. Maka firman itu tertulis, saudaraku. Kekuatan kita adalah dalam firman Tuhan. Maka apapun pergumulan yang saudara hadapi, persoalan yang hadapi, kalau saudara hadapi, bersatu dengan firman Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan saudara. Terkutuk. Itu firman Tuhan yang di dalam Yeremia itu, saudara. Maka pada hari ini yang pertama kita pelajari pada hari ini adalah firman. Iya, di mana Tuhan itu datang ke satu namanya Kapernaum itu. Masuk dia ke dalam, orang berkerumun. Untuk apa yang dia dengar? Firman. Mana pada pagi hari ini, saudaraku, kita berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman. Yang haus, yang lapar akan kebenaran, kita akan belajar firman Tuhan itu. Ini yang kita melihat dengan firman Tuhan ini, saudaraku. Untuk kita diubahkan, untuk kita dibentuk, untuk kita diajar, untuk kita dididik, untuk melakukan segala firman Tuhan. Karena Tuhan memperkatakan kepada kami, saya dengan tim saya itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah aku menyertai kamu senantiasa sampai berkesudahan zaman. Berarti Tuhan utus kami memberitakan firman. Firman kekuatan dalam kehidupan kami, saudaraku. Kami tidak pernah melihat bagaimana kehidupan yang kami jalani. Apapun yang ada di hadapan kami hanya mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Dan yang kedua kita melihat di sini, saudaraku, saya bacakan di dalam Markus 2 ayat 3 dan 4 ini, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan yang kedua di sini kita melihat, saudaraku, ada kesatuan hati. Ada kita kesatuan hati. Kalau ada kita saling menguatkan suami istri di saat bergandengan tangan berdoa, maka ada kuasa. Ada lawatan Tuhan akan dinyatakan, saudaraku. Saya setiap pagi itu, saudaraku, jam 2 udah tiap hari udah bangun. Saya sebelum saya melaksanakan aktivitas saya tersungkur di kaki Tuhan itu. Di saat saya tersungkur di kaki Tuhan itu begitu indahnya, saudaraku. Dia itu kalau kita berdoa itu ada nanti angin bertiup di hadapan kepala kita. Kadang-kadang dia raba kita, panas di punggung kita. Di saat kita mau tidur lagi, Tuhan mengingatkan dalam mimpi-mimpi kita. Itu cara Tuhan untuk kita mendengar suara Tuhan, saudaraku. Bahkan kita ini kalau ada kesatuan hati, kita melangkah kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Mujizat itu bekerja atas kehidupan kita. Saya teringat seperti ini, saudaraku. Saya kemarin, saya berjalan-jalan. Saya minta motor sama hambanya Pak Mesa. Di saat saya berjalan-jalan, saudaraku, pergi saya ke daerah Pantai Bromo. Di Pantai Bromo itu, saya setelah saya melihat menikmati pantai itu, pergi saya mau makan. Di situ ada ikan bakar, saudaraku. Ikan bakar itu, enak rasanya ikan bakar ini. Saya makan di ikan bakar itu. Di saat saya makan itu, saudaraku, ada anak-anak kecil, namanya Aulia. Aulia itu dia cacat, mulai dia lahir udah cacat, umur 4 tahun, saudaraku. Dia pakai dorongan. Di saat saya lagi makan, saudaraku, tolong doain saya, Pak. Masuk di akal, gak masuk di akal, saudaraku. Tidak ada yang mungkin, karena Tuhan memperkatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam pikiran kita, Tuhan nyatakan bagi orang yang mengenalkan Tuhan. Itu yang saya melihat hal seperti itu. Saya merinding, saudaraku. Kenapa nih? Saya lagi makan, makanan saya belum habis. Saya cuci tangan saya tersungkur di kaki Tuhan itu. Saya olesin dia dengan minyak, saudaraku. Aulia, jadilah sembuh, jadilah saksi di tempat ini. Saya tidak tahu, saudaraku. Sedangkan saya baru kali ini datang ke Banyuwangi ini, saudaraku. Baru pertama saya datang ke Banyuwangi ini. Saya melihat hal seperti itu. Tuhan itu luar biasa. Yang penting kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya pribadi saya, saudaraku, mati adalah keuntungan, hidup adalah melayani.
Itu yang kita melayani di muka bumi ini, saudaraku. Saya tidak pernah mengharapkan apa-apa untuk pelayanan saya, saudaraku. Saya bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang saya melihat. Kita ini ada kesatuan hati. Kesatuan hati kita untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya melihat hal seperti itu. Kenapa dia berdoa minta seperti itu? Karena di saat ada orang yang menelpon kepada saya, saudaraku, dari Jogja, 2 orang. Waktu dia minta kepada itu karena anaknya kejang-kejang di Jogja, saudaraku. Itu yang dia minta. Dia dengar mungkin waktu saya berdoa bagi anak itu, maka dia datang tersungkur di kaki Tuhan itu. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Aulia percaya Tuhan akan sembuhkan. Mungkin bukan hari ini, besok, tapi Tuhan akan bekerja atas kehidupan Aulia. Namanya Aulia, saudaraku. Itu yang saya lihat, begitu cara Tuhan. Kemanapun kita pergi, yang penting jangan kita, ini kan tempatnya orang Muslim, ini kan tempatnya orang Buddha. Semua kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Yang penting andalkan Tuhan Yesus. Roh Tuhan akan bekerja atas hidup kita, saudaraku. Pada hari ini, saya ingatkan kepada saudara, karena apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di sorga terlepas di bumi. Itu yang dia perkatakan, bagaimana 2-3 orang sepakat datang kepada Tuhan, aku akan mengabulkan permohonannya. Di sini kita melihat di dalam Matius 18 ayat 18-19 itu, saudaraku. Maka roh Tuhan akan bekerja di saat saudara, apapun pergumulan saudara, di saat kalian bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kalian. Karena janji Tuhan, firman Tuhan memperkatakan hal seperti itu. Kalau firman Tuhan pasti digenapi, saudaraku. Firman Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apapun sakit penyakit saudara, pegang firman Tuhan, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Karena kalau ini kan firman Tuhan itu adalah pengikhlaman, saudaraku. Roh Tuhan bekerja atas firman ini. Maka di saat ada kesatuan hati kita tumbuh di tempat ini, maka roh Tuhan akan mengingatkan kepada kita. Roh Tuhan akan mendidik kita untuk kita belajar dan belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kasih. Ini kita melihat, saudaraku, bahwa kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Pekerja pertolongan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, saudara. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga kita melihat di tempat ini, saudaraku, saya bacakan di sini. Yang ketiga, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Dan yang ketiga di sini saya melihat, saudaraku, iman kita, saudara. Bagaimana iman kita bertindak, saudara. Haleluya. Iman kita yang kita pegang sekarang ini, saudaraku. Kenapa saya perkatakan iman? Iman itu, Bapak Abraham itu, di saat Tuhan menyuruh kepada Bapak Abraham mempersembahkan Ishak untuk dikorbankan. Tetapi Abraham tetap taat untuk mempersembahkan. Bahkan Ishak sendiri, manakah domba yang harus dipersembahkan Tuhan? Tetapi dia melihat hal seperti itu. Ada nanti Tuhan telah menyediakan. Ternyata si Abraham ini mau mengorbankan namanya Ishak itu. Tetapi Tuhan melihat iman daripada Abraham. Maka Tuhan lihat di belakang kamu ada domba yang telah tertambat. Itulah dikorbankan. Maka Tuhan itu melihat iman kita, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita percaya bahwa campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Coba saudaraku baca dulu di dalam Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Itu iman seorang perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan, saudaraku. Bagaimana dia itu, apa yang ada padanya, dia serahkan untuk kesembuhannya. Dia pergi ke tabib, dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal untuk kesembuhannya. Tidak pernah kunjung sembuh. Dia minjam kepada tetangganya untuk kesembuhannya. Tidak pernah kunjung sembuh. Tetapi habis semua, saudaraku. Habis semua apa yang ada padanya. Bahkan pinjaman pun tidak akan dikasih lagi. Di satu saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang. Di saat Tuhan Yesus dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang itu, dia memperkatakan, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus itu, aku sembuh. Dengan iman, saudaraku. Di saat dia berkatakan seperti itu dengan iman,
Dia berkatakan bahwa asalku jamah. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, namamu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosalah dari penyakitmu. Itu yang dia perkatakan seperti itu, saudaraku. Itu yang kita melihat seperti itu, saudaraku, bahwa iman kita yang bisa menyembuhkan kita. Jangan selalu kita andalkan kekuatan kita, apa yang ada pada kita. Tapi mari kita berpegang kepada firman Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan ajar kita menghitung hari-hari kita, supaya kita anak-anak Tuhan memperoleh hati yang bijaksana. Itu cara Tuhan kita, di saat kita pegang firman Tuhan, kemanapun kita melangkah, jangan pernah bimbang, saudara. Kalau kita bimbang seperti gelombang yang tidak tahu kemana arah yang kita tuju, fokuskan hidup kita, pakai kacamata kuda. Tahu nggak saudara kacamata kuda? Dia tidak pernah melihat ke kiri, ke kanan. Dia hanya fokus karena Tuhan telah menyediakan mahkota dalam kehidupan dia. Itu yang kita melihat hal seperti ini, saudaraku. Maka iman kita sekarang ini yang bertindak untuk memuliakan nama Tuhan. Iman kita untuk melangkah, iman kita untuk bersaksi. Walau apapun yang terjadi, walaupun tidak enak untuk kita dengar, untuk kita terima situasi kondisi seperti ini, tapi tetap iman kita melangkah, saudara. Karena iman itulah segala sesuatu kunci untuk mengubah dalam kehidupan kita. Ini kita belajar tentang iman pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang kita pelajari, dan yang keempat kita pelajari tempat ini, saudaraku. Kita melihat iman kita ini, dan yang keempat di sini ia memperkatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini dosamu sudah diampuni. Pada pagi hari ini kita lepaskan pengampunan, saudara. Kita lepaskan pengampunan. Apabila ada perkataan kita yang tidak menyenangkan hati sesama, hati Tuhan, kita lepaskan pengampunan. Kita tahu, saudaraku, kita melihat bagaimana keadaan situasi, bahkan teman-teman kita ini, kita sekalipun kita telah berbuat baik, maka saudara kita bisa juga membenci kita, saudara. Tapi pada pagi hari ini kita rindu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lepaskan pengampunan. Di saat kita melepaskan pengampunan, ada langit terbuka dalam kehidupan kita. Ada pembebasan yang menyingkapkan dalam kehidupan kita, saudara. Ini yang saya melihat di sini. Kita di saat kita bekerja, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kepada kita, ini anakku. Setiap permasalahan kamu itu, setiap perbuatan yang kamu lakukan itu, setiap campur tangan yang pernah kau perbuat itu, aku akan mengajarkan engkau. Itu Tuhan kasih tahu. Maka kalau kita melepaskan pengampunan, saudaraku, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap dalam hidup kita. Tuhan akan bukakan jalan kepada kita. Di saat teman kita yang satu pergi meninggalkan kita, Tuhan menyediakan 10 teman yang telah ada di belakang kita. Saya seperti itu teringat, saudaraku. Di mana keluarga saya, saudaraku. Keluarga yang karena saya ini ibaratnya dari kecil, saudaraku, dari umur 13 tahun, udah meninggalkan Sumatera, saudaraku. Udah meninggalkan Sumatera. Selama 13 tahun saya gak pernah mengenal orang tua saya, tidak pernah mengenal adik saya, keluarga saya tidak pernah kenal, saudara. Kerjaan yang saya jalani waktu itu hanya sebagai tukang semir, sebagai tukang cuci, sebagai kernet mobil. Itu kerjaan yang saya jalani, saudaraku. Di saat hal seperti itu, mungkin kalau dibilangin dendam, amarah, pertikaian, perselisih pahaman, amar, dusta, itu selalu ada, muncul dalam kehidupan yang saya jalani. Kenapa? Karena sedangkan saya mengambil semir itu juga dengan mencuri. Saya rompok punya orang. Itu yang saya waktu itu kerjakan waktu masih kecil, saudaraku. Pergi, sedangkan keluarga saya nggak ada, saudara saya nggak ada, hanya hidup sebatang kara dengan berpakaian sepasang yang leket di badan aja. Pergi saya dari Sumatera ke Jawa Barat itu, saudara. Apapun yang saya hadapi, saya selalu mengandalkan kekuatan saya. Saya pikir waktu itu bapak saya yang sudah mati itu yang selalu menolong saya. Bahkan saya 4 kali hampir mati, saudara. 4 kali hampir mati. Karena Tuhan masih mengizinkan saya sampai hari ini bisa kita bertemu, saudaraku, karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, saudara. Maka hari ini dia memperkatakan lepaskan pengampunan. Maka keluarga-keluarga yang pernah membenci saya, bahkan ada ahli waris yang ditinggalkan nenek moyang saya waktu itu, diambil semuanya. Diambil semuanya. Terus saya harus berbuat apa lagi, Tuhan?
Sedangkan orang tua saya juga disingkirkan dari Sumatera sana, saudaraku. Disingkirkan bahwa dibenci, dijolimi kata itu, saudaraku. Bahkan ya saya hanya melihat bagaimana keadaan orang tua itu. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Pulang anakku. Itu yang Tuhan kasih tahu, saudaraku. Pas saya mulai pelayanan di situ, disuruh Tuhan pulang. Dengan membawa uang waktu itu saya bawa 27 juta, saudara. Saya bawa uang ke kampung waktu tahun 2024. Waktu masa zaman tsunami waktu itu, saudara, tsunami di Aceh. Saya lagi berdoa, ada tsunami, saudara. Di situ hal seperti itu yang saya melihat. Mak, di mana tanah kita yang pernah ada di kampung itu, Mak? Karena mama saya tidur di hutan, saudara, di kebun sana. Dia kasih tahu itu ada tanah kita. Akhirnya saya bangun, saudaraku, yang 27 juta itu saya bangun rumah di kampung itu. Dan saya bawa waktu itu mobil tahun 84, mobil angkot, saudaraku, mobil angkot carry, saya bawa ke kampung. Itu yang saya bawa. Nyampe di sana habis uang yang 27 juta itu. Akhirnya harus dijual mobil yang saya bawa itu dengan jual 7 juta. Hal seperti itu saya jual semua, saudaraku. Di saat saya jual mobil itu, baru selesai rumah mama saya itu, baru saya pulang dengan membawa uang 3 juta dari kampung ke Bandung, saudaraku. Tapi Tuhan mengasih tahu begitu luar biasanya, saudaraku. Saya nggak punya rumah di Bandung, mama saya punya rumah di kampung. 3 bulan kemudian, rumah saya yang saya tempatin itu ada namanya Pak Haji Mas Putut itu memberkatakan kepada saya, Pak, 3 bulan lagi rumah ini udah habis waktunya masa kontrak Bapak, kosongkan karena tempat ini mau dijual. Itu yang dia kasih tahu kepada saya. Saya bilangin, apa yang harus saya perbuat ini, Tuhan? Terus saya berdoanya minta kepada Tuhan ini, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan rumah itu menjadi milik saya, berikan jalannya kepada saya. Kalau memang Tuhan tidak izinkan rumah itu menjadi milik saya, berikan kepada saya yang terbaik, Tuhan. Itu yang saya doakan, saudaraku. Saya berdoa dan berpuasa seperti itu. 2 minggu kemudian datang lagi dia. Gimana, Pak? Udah ada keputusannya belum? Belum ada. 2 minggu kemudian lagi datang lagi dia. Dan udah sebulan kemudian saya datang ke tempat dia, saudaraku. Datang saya ke tempat dia. Pas waktu itu, saudaraku, saya datang ke rumah dia itu, ke rumah Haji Mas Putut itu. Ada kejadian, saudaraku, ada kebakaran. Kebakaran di daerah satu kota. Kakaknya Haji Mas Putut itu ada di dalam. Ada di dalam kebakaran itu. Akhirnya dibawa kakaknya itu di rumah Haji Mas Putut itu. Diletakkan di hadapan saya, saudaraku. Saya melihat hal seperti itu. Saya mau ngobrol tentang rumah untuk bagaimana caranya supaya jangan diambil rumah itu. Tapi ternyata ada kakaknya itu di hadapan saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya melihat ada daun pisang di bawah, daun pisang di atas, karena saking panasnya gitu. Supaya dingin katanya badannya itu, saudara. Di saat hal seperti itu, saya melihat hal seperti itu, saya hanya ngomong sama Pak Haji Mas Putut itu, Pak, bisa didoain? Enggak. Hanya saya perkataan seperti itu. Tapi di saat dia orang Kristen, saya orang Muslim. Gimana? Tapi dia berpikir 2 jam, saudaraku, baru dia kasih tahu, silahkan doa mau apa kamu, yang penting kakak saya sembuh. Itu yang dia kasih tahu, saudaraku. Kalau doanya cuma 5 menit atau 10 menit udah sembuh, saudara. Udah selesai, saudara. Saya olesin keningnya dengan minyak urapan, pusernya dengan minyak urapan, kakinya dengan minyak urapan. Saya doa, Tuhan, kuserahkan dia ke dalam tangan-Mu. Engkau yang punya kehendak atas bapak ini. Itu yang saya perkatakan. Waktu hari Minggu waktu itu, saudara. Hari Minggu malam diubahkan Tuhan semuanya, saudara. Hari Senin dia pulang. Orang Solo ternyata dianya, saudara. Dia pulang ke Solo hari Senin itu karena udah sembuh. Dan hari Selasanya datang Pak Haji Mas Putut itu. Dia dengan datang ke rumah saya dengan membawa sertifikat dan akta jual beli. Di saat dia datang membawa akta dengan jual beli itu, akta dengan sertifikat itu, gimana, sore Pak? Sore Pak. Mana teh botolnya ini Pak? Katanya sama saya. Oh, entar lupa Pak. Saya bilang, saya ambil teh botolnya, minum kami di situ. Setelah minum kami di situ, saya melihat hal seperti itu, saudaraku. Akhirnya gimana rumah ini? Udah ada keputusannya, itu yang dia berkatakan. Udah saya kasih tahu sama Bapak, kalau memang Tuhan izinkan menjadi milik saya, maka Tuhan berikan kepada saya. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik. Gini Pak, kita bikin solusinya. Ini sertifikat saya serahkan kepada kamu, ini akta jual beli saya serahkan kepada kamu. Bawa ke notaris, balik namakan atas nama kamu. Itu yang Tuhan berikan kepada saya, saudaraku.
Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup, saudaraku, mengubah kutuk menjadi berkat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena orang tua saya tolong, maka Tuhan akan menolong saya dengan cara Tuhan sendiri. Itu yang saya melihat, kita harus melepaskan pengampunan pada pagi hari ini, saudaraku. Walau bagaimanapun kita disakiti, dihina, ditindas, bahkan mengalir air mata itu. Air mata itu akan Tuhan taruh dalam kirbatnya, saudara. Di saat kita mengandalkan firman Tuhan, di saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan selalu menjadi nyata. Ada 4 poin yang kita pelajari pada pagi hari ini, di mana kita belajar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita akan diajar, dibentuk, diingatkan, supaya setiap saat, setiap waktu ada pagi-pagi, saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan. Sekalipun 1 ayat, 1 hari, nggak masalah. Yang penting ada waktu-waktunya Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita apa yang pernah kita baca melalui firman Tuhan itu. Karena firman ini adalah hidup, saudaraku. Firman itu adalah seperti pedang yang bermata 2. Ini yang saya melihat, ada 4 poin yang kita pelajari di tempat ini, saudaraku. Yang pertama adalah firman. Firman yang kita renungkan, firman yang kita pelajari, firman yang selalu menuntun dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku, kita harus ada kesatuan hati. Di mana kita namanya yang utamanya kesatuan itu adalah suami istri, saudara, untuk melangkah sebagai penolong supaya kemuliaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu yang kedua, harus kita saling kesatuan hati. Di mana di sini diturunkan namanya orang kusta itu dari atas ke bawah itu, saudara. Kalau nggak dia ada kesatuan hati, maka ada naik turun, saudaraku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, iman kita. Iman kita yang bersaksi, iman kita yang bertindak, iman kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, kita melihat di sini, kita harus melepaskan pengampunan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada 4 poin ini yang kita perlu pelajari untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Kita naikkan pujian, saudaraku. Haleluya. Muliakan Engkau, Tuhan. Engkau Allah kehidupan dalam hidup kami, Bapa. Engkau Allah sukacita dalam hidup kami, Tuhan. Alirkan Roh Kudus-Mu di tempat ini, Bapa. Alirkan kemuliaan-Mu di tempat ini, Bapa. Jamah kami umat-umat Tuhan di tempat ini. Penuhi kami dengan kemuliaan Tuhan di tempat ini, Bapa. Karena hidup yang kami miliki untuk mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Hidup
yang kami miliki Bapak hanya untuk menyenangkan hati Yesus kami. Di mana pada pagi hari ini Bapak, firman-Mu yang begitu sederhana ini Tuhan, jamah hati kami Bapak. Berikan kami telinga untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Berikan kami mata untuk memandang mahkota yang Tuhan telah sediakan. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi Bapak setiap umat-Mu Bapak. Setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap sakit penyakit yang diderita oleh umat-umat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kelepasan, ada pembebasan, ada lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kuserahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Allah yang mengurapi kami anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih setia Tuhan tiada berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.